وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Di bab baru yaitu mendidik anak dari usia 7 sampai 14 tahun. Ini usia emas ya, dibahasakan sebagai golden age ya. Terutama menghafal karena hatinya masih bersih dari segala bentuk kesibukan dan pemikiran yang biasa difikirkan oleh remaja. 14 tahun ini biasanya puncaknya orang itu anak laki-laki basah, perempuan juga rata-rata umur segini udah haid. Makanya usia 7 sampai 14 tahun ini kalau bisa diutamakan, dioptimalkan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka apa yang terjadi? Nabi sendiri begitu antusias dalam mengajarkan sahabat di usia 7 sampai 14 tahun. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, suatu hari saya pernah, Ibnu Abbas ini pernah dibonceng Nabi SAW di atas kendaraan, lalu beliau bersabda, "Ya gulam." Jadi Nabi itu ngajarin Ibnu Abbas waktu masih muda. "Hei, cah cilik atau cah nom, ini walimuka kalimatin. Aku akan ngajarkan kamu beberapa kalimat. Pertama apa? Ihfadillaha yahfaduka. Yahfadka. Kalau kamu jaga aturan Allah, artinya kamu sholat, kamu puasa, kamu nggak melanggar aturan Allah, Allah yang jaga kamu. Bapakmu nggak bisa jaga kamu, Allah yang jaga kamu. Ya. Dan ini, loh, kamu kalau mau niteni, gitu, gampang. Maksudnya gampang gini, ketika kamu lihat ada anak yang rajin sholat, ya, atau mendekat kepada agama, ya insya Allah dia nggak akan ketemu sama yang namanya begal, sama yang nggak ketemu sama namanya rampok, copet, orang-orang jelek itu nggak ketemu. Tapi kalau kemudian ada orang yang kemudian nggak pernah sholat, nggak jilbaban, gitu kan, pokoknya ruwet lah hidupnya. Itu ya nanti ketemu tuh sama kayak gitu-gitu. Copet, rampok, begal, orang-orang jelek gitu, ketemu gitu. Nah, tentu itu bisa dimaknai bahwasanya itu yang menjaga Allah gitu. Artinya gini, ketika orang itu sholat, bertakwa kepada Allah, nah dia misal mau jalan ke arah orang jahat, mungkin Allah udah membisikkan ke dia gitu, jangan lewat sini. Dia tiba-tiba menggok aja gitu. Baik dia jalan kaki atau naik motor atau naik sepeda. Gitu. Nah, mungkin temannya yang nggak sholat, yang bablas gitu kan, terus dikerjai sama orang di sebelah sana. Maka yang harus kita pahami kalau kita lihat pembulian anak-anak SMP itu sampai dijuotosi kayak gitu, ya maka kita nih sebagai orang tua, kasih tahu anak-anak itu jangan sampai kemudian meninggalkan sholat. Gitu. Agar apa ya? Agar anak itu nggak ketemu sama temennya yang kayak gitu-gitu loh. Berarti korbannya itu nggak sholat. Ya saya nggak tahu kalau itu. Cuman saya ngomong di sini konteksnya adalah di sini gitu. Jadi jangan dikatuk-katuknya ke sana. Kalau soal ke sana ya itu kembali ke orang tuanya lah, sholat apa enggak. Cuman maksud saya itu salah satu bentuk penjagaan Allah itu kalau kita nggak bisa ngawasi anak 24 jam. Ya siapa anak SMP kok diketut ditut ke orang tuanya, pasti anaknya kan juga risih kan. Ngapain toh Pak ngetut ya? Aku pengen ngawasi kamu biar nggak dibully temanmu ya. Pasti dia malah melari kan. Nah, maka dari situ yang orang tua nggak usah bingung gitu. Tapi lebih kepada apa? Tadi itu, pastikan anak ini selalu sholat, telepon. Ya. Dan ada ibu-ibu itu yang sampai anaknya itu gede bahkan udah nikah gitu. Kadang ditelepon kemudian ngomong, "Gimana Le, sholatnya lancar toh?" Jadi bukan kerjaannya lancar, sholatnya gitu. Luar biasa ibu-ibu kayak gitu. Ya. Maka jangan sampai kemudian kita tuh lebih peduli pada ayam maghrib nggak pulang, tapi anak itu nggak sholat atau nggak pulang kita cuek. Gitu. Maka beruntunglah kalian yang punya orang tua yang memperhatikan itu. Gitu. Jangan kemudian malah marah gitu. Aku segede sih ditekoki ini ngono enggak ya. Tapi lebih kepada kita seneng gitu loh punya orang tua yang kayak gitu. Nah, maka Nabi SAW mengingatkan kepada Ibnu Abbas, gitu, "Ihfadillah yahfaduka." Jaga agama Allah, jaga batasan Allah, jaga aturan Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Kemudian ihfadillah tajidhu tujahaka. Kamu jaga aturan Allah, kamu bertakwa kepada Allah, kamu akan mendapati Allah ada dekat sama kamu. Ya, artinya apa? Kamu punya masalah, Allah akan bantu, toh. Karena yang bisa membantu masalah dengan segala macam kerumitannya ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang tuh punya masalah nanya ke manusia ini gimana tuh nggak tahu. Aku butuh ini, nggak bisa. Tolongin aku gini, oh aku nggak bisa. Ya kalau orang minta kepada Allah, bisa jadi orang-orang yang bilang nggak bisa, jadi bilang bisa dan tiba-tiba datang tanpa kita minta gitu loh. Nah, pokoknya ditenono lah, itu akan terjadi pasti. Kemudian wa idza sa'alta, kalau kamu butuh sesuatu dan kamu mau minta, fas'alillah, minta itu pada Allah, bukan kepada pohon, bukan kepada binatang, bukan kepada patung-patung, bukan kepada tindang jatuh. Semua itu kemusyrikan. Minta kepada Allah. Wa idza sta'anta, kalau kamu mau minta pertolongan, fasta'in billah, minta tolong pada Allah.
Wa'lam, dan ketahuilah annal ummata law istama'at ala ayyan fa'uka. Sekiranya umat ini kalau mau berkumpul untuk ngasih manfaat kepadamu, bisyai'in tentang sesuatu, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka. Maka mereka nggak akan mampu memberikan manfaat itu kepada kamu kecuali yang ditulis, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu. Artinya apa? Orang ini mau bantu kamu semuanya. Kalau Allah nggak tetapkan bantuan itu datang ke kita, ya kita nggak akan pernah bisa terbantukan. Oleh karena itu, minta itu kepada Allah akan membantu kita, ya mudah gitu. Oleh karena itu, ya jangan sampai kita meninggalkan Allah tapi mengandalkan manusia. Orang sekarang kayak gitu. Sekolah udah pinter gitu kan, ngelamar kerjaan gitu. Pikirannya di kepalanya adalah harus nyuap gitu. Dia corone pokoknya kudu nyuap gitu. Kalau nggak nyuap saya merasa nggak akan bisa masuk. Ya, kalau nggak ditetapkan Allah ya nggak bisa. Minta sama Allah gitu kan. Ya, artinya saya kalau dengar temen itu masuk kantor ini bayar segini, bayar segitu gitu. Dalam hati saya loh, saya itu sama sekali nggak bayar 1 rupiah pun. 1 rupiah pun nggak bayar. Bahkan bapak saya sampai ngomong dari awal tuh, kita itu anak orang nggak punya. Jadi kalau kamu sampai bayar, mendingan nggak usah bayar. Artinya mendingan nggak usah kerja di situ. Toh juga kalau kamu bisa bayar gitu. Di samping sekarang kita nggak bisa bayar, tapi kalaupun kamu bisa bayar itu juga nggak akan berkah. Nah, hal seperti ini nih yang harusnya kita pahami gitu. Ternyata ada orang yang mencari jalan mudah dengan cara bayar. Delalah kok yo enek wong sing nyari-nyari duit dengan cara seperti itu. Akhirnya dia bisa masuk, bisa kerja di situ. Nah, apes lagi, wis kon bayar sih dihapusi. Ada kayak gitu juga. Nah, maka dalam konteks yang tadi itu sebaliknya ternyata juga ada. Bisa kerja di satu tempat tapi kemudian nggak perlu bayar gitu. Nah, hal seperti ini yang harus kita pahami. Bahwasanya kalau mereka semua sepakat untuk membuat manfaat ke kita tapi Allah nggak izinkan, nggak akan terjadi. Sebaliknya, walau walau istama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaika. Maka kalau sekiranya manusia itu berkumpul untuk membuat kamu binasa, celaka, tapi Allah nggak menetapkan mautmu datang, kecelakaanmu datang, maka ya mereka nggak akan bisa berbuat apa-apa. Rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf. Pena-pena udah diangkat. Jadi udah nggak ada proses nulis takdir tadi itu, karena udah diangkat, kemudian lembaran takdir juga udah kering. Ya. Wallahu ta'ala. Qanibidin azan ya Allah wa iyyakum. Itu pelajaran Nabi SAW kepada Ibnu Abbas ketika masih kecil. Maka ini adalah hadis yang sangat agung sebagaimana diutarakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah. Hadis ini mengandung wasiat yang agung, indah, kaidah yang menyeluruh dari perkara agama yang paling penting, yaitu bagaimana seorang hamba itu harus bertawakal total kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti kamu jadi kepala keluarga harus nyari nafkah. Nyari nafkah kemudian wah ini kalau jualan ini biar laris harus ke gunung ini untuk semedi nyari penglaris, wah itu udah kemusyrikan. Tawakal sama Allah. Ya. Tentu tawakalnya pakai ikhtiar. Maksudnya ikhtiar gimana? Mau jualan apa Mas? Bakso ya. Baksonya coba dibikin dulu yang enak. Ditester dulu ke tetangganya. Tetangganya pada diare terus kamu berharap itu laku ya nggak mungkin. Tetangganya habis makan kemudian pada muntah-muntah terus kamu berharap itu nanti laris ya nggak mungkin. Ya. Artinya ikhtiar dulu, dicoba dulu enak enggak. Kalau dari 10 tetangganya yang makan 9 ngasih testimoni enak, walaupun satu ngomong nggak enak gitu kan, insya Allah siap untuk jalan. Tapi kalau yang ngomong enak cuma 2, yaitu istri dan anaknya, sisanya tetangganya ngomong nggak enak, ya mendingan dicoba lagi sampai resepnya ketemu yang paling enak. Kalau itu makanan, kalau itu pakaian ya sama gitu loh. Oh nggak laku ya aku jualan pakaian. Coba lihat, walah kainnya karung goni lah siapa yang mau pakai gitu loh, dipakai gatel-gatel gitu kan. Coba diganti kainnya atau modelnya gitu kan. Nah ini modelnya kayak gini loh, cuman karung nggak bolongnya kiri kanan gini. Kan ini rompi, gitu. Siapa yang mau beli gitu kan. Nah, maka dipakai, dibikin yang bagus. Atau apa, misal jualan herbal gitu. Kok nggak laku-laku ya madu saya? Coba tak icipin. Ini mah bukan madu, ini cuma gula dicairkan. Kok jenengan ngerti? Nah ini loh, apa namanya? Kalau nggak percaya dibawa ke lab gitu kan. Hasilnya gula. Ya wes. Nanti mana mungkin laku. Maka perlu ilmu. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Faman arada dunya fa'alaihi bil ilmu." Pengen dunia ada ilmunya. Man arada akhirah fa'alaihi bil ilmu. Pengen akhirat ada ilmunya. Nabi SAW mengajari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sebelum beliau menginjak usia remaja. Jadi masih muda sekali. Beliau lahir 3 tahun sebelum hijrah. Nabi SAW juga mengajarkan doa kunut kepada cucu beliau Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Masih kecil, umur 10 tahun kalau nggak salah. Beliau mengajarkan apa? Alimni
Allamani, yang mengajar padaku Rasulullah SAW kalimat witir. Ini loh, kunut witir. Jadi kalau kunut itu witir bukan subuh. Yang mana aku ucapkan di kunut witir bukan subuh. Apa itu? Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'toit wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik fa innahu la yaizu man adait wa la yadillu ma walait tabarak rabbana wa ta'ala. Itu kunut witir gitu. Hadisnya ini nomor 1 apa ini? Hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Umur 10 tahun diajari itu kunut witir. Nah, kemudian kesimpulannya atau langkah-langkah dalam mendidik anak, yang pertama ajarkan dia sholat. Sejak kecil ajarkan sholat. Di antara langkah praktis yang harus diperhatikan pada fase ini, sebagaimana yang diperintahkan Nabi SAW, yaitu perintah untuk melaksanakan sholat. Beliau bersabda, muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'i sinin. Umur 7 tahun anakmu suruh sholat. Wadribuhum alaiha, dan silakan pukul wahum abna'u asar. Mereka itu anak-anak dengan umur 10. Wafarriqu bainahum fil madoji, dan pisahkan tempat tidurnya satu sama lain. Laki-laki sama perempuan dipisahkan, nggak boleh satu selimut. Untuk itulah diwajibkan bagi para pendidik untuk memerintahkan anak di usia ini agar melaksanakan sholat. Sejak kecil kenalkan sholat, diajak ke masjid gitu loh. Ada seorang ustadz itu ngomong sama saya cerita gitu, dia bilang ini. Dari kecil itu kan, bapak saya itu kalau kajian itu saya selalu dibawa. Dari kecil, pada tak cilik nggak paham itu kajiannya apa gitu. Si ustadznya yang ngisi kajian tuh ngomong apa nggak paham. Sampai akhirnya dia sendiri jadi ustadz. Nah itu loh yang harus kita pahami. Maksudnya kesolihan orang tua caranya nggak bisa tiba-tiba langsung turun ke anak. Anaknya juga harus diajari, dibiasakan ke majelis ilmu, masjid, senang ke masjid. Untuk itulah diwajibkan bagi para pendidik untuk memerintahkan anak di usia ini agar melaksanakan sholat, motivasi mereka, menerangkan keutamaan, berikut faedah-faedah sholat, serta hukumnya. Ini kalau nggak sholat, dosa loh. Kalau dosa itu nanti masuk neraka loh. Gitu. Kasih tahu, tapi dengan bahasa anak-anak. Apabila anak dididik untuk mencintai sholat dan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, maka ia akan tumbuh besar dalam keadaan suci, bersih, sholih, semua atas izin Allah, karena sholat itu sejatinya dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya apa? Kalau anak itu udah terbiasa sholat, engkau nanti diajak temannya nyolong, dia itu mesti hatinya bergejolak. Kenapa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau anak itu nggak sholat, orang tuanya diem aja, ya yang ada ya pulang-pulang anaknya mungkin cari polisi karena habis merampok, habis begal. Maksudnya anak-anak yang sekarang pada jadi berandalan, jadi gali, jadi preman, jadi gangster-gangsteran itu. Kemungkinan besar pada nggak sholat. Ya. Dan sayangnya orang tuanya kok ya diem aja. Mengabaikan dan meremehkan sholat, maka ini termasuk bentuk penyanyian besar, yang mana tidak ada lagi pendidikan dan kebaikan anak jika sholat saja sudah diabaikan. Nah, ini nyari suami juga sama. Dari suami, serapopora sholat, sepenting PNS, atau sepenting naik mobil. Logikanya gini loh, ketika Tuhannya aja sudah tidak dipedulikan, maka kita sebagai manusia ya nggak akan dipedulikan. Ya, jadi jangan ngimpi kemudian kita nikah sama orang nggak sholat, kemudian dia kemudian akan mempedulikan kita. Makanya kalau sama Allah jadi udah nggak peduli, ya, maka mana mungkin sama manusia itu Allah kan, orangnya akan peduli. Nah apesnya apa? Orang yang nggak sholat itu kadang itu, kalau orang sholat itu kadang itu dikompori setan untuk bertengkar sama istrinya, bertengkar dengan pasangannya. Istri juga sama, istrinya sholat, tapi kok malah berantem terus sama suami, itu dikompori terus. Gitu. Tapi orang yang nggak sholat, itu sebenarnya kan dosa besar tuh. Nah setan pengen dia tetap nggak sholat, tapi orang pengen melihat rumah tangganya itu baik-baik aja. Nah setan tuh melindungi. Oh ada masalah dikit, oh jangan, nggak usah berantem, masalah dikit maafkan. Gitu kan. Oh istrinya selingkuh, oh nggak apa-apa, biarin aja maafkan. Kamu juga bisa selingkuh kok. Gitu. Yang penting orang lihat kamu tuh damai, aku rumah tangga adem ayem tentrem, daripada yang sono laki-lakinya udah ngaji, istrinya pakai jilbab dengan benar, tapi tiap hari berantem aja. Karena ya temennya itu ngompori kayak gitu. Jadi makanya kalau kita lihat ya kenapa negara-negara Islam itu cenderung ya
kayak kumuh segala macam, sedangkan negara-negara maju itu cenderung lebih rapi ya. Bisa jadi setasnya di sana tuh orang mau buang sampah tuh jangan ke sembarangan, taruh di tempat sampah. Nah, yang di negara Islam buang di pinggir jalan gitu. Kemudian nek perlu buang ke sungai gitu. Ya, ini yang harus kita pahami ya, bahwasanya kadang itu setan tuh nyuruh yang baik-baik untuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman gitu. Tapi kemudian kepada orang beriman, nyuruhnya yang jelek-jelek biar imannya ditambah jelek kelihatannya. Padahal sebenarnya sholat itu penting banget. Akhirnya kan ada sebagian orang ngomong, alah sholat tapi akhlaknya jelek, mendingan nggak usah sholat tapi akhlaknya baik. Pilihannya gitu. Padahal yang paling benar apa? Pilihannya ya orang sholat itu akhlaknya harus baik gitu loh. Makanya kan ada narasi-narasi pilih pemimpin yang Islam tapi korupsi, apa yang kafir tapi nggak korupsi. Nah, nyari itu ya jangan kayak dua-duanya, nyari itu yang Islam dan nggak korupsi kan gitu. Nah, Allah Ta'ala. Allah SWT berfirman, wa'mur ahlaka bisolati wastopir alaiha. Ini calon bapak, calon ibu perhatikan. Perintahkan keluargamu untuk sholat, wastopir alaiha. Dan kamu bersabar. Gitu. Dalam mengerjakan, yang ngerjakan apa? Ngerjakan sholatnya sabar, menyuruh keluarga untuk sholat, ya sabar. Gitu. Jangan kemudian malesan. Ada bapak-bapak itu yang malesan. Anaknya udah dipondokkan, namanya anak masih muda ya. Liburan pondoknya malah sholat tuh. Subuh bangun jam 10 dikasih tahu itu. Pak, itu anaknya kok bangun siang, wis biarin itu. Dia gede kok, dia udah tahu mana yang baik, mana yang benar. Loh, ngawur aneh. Nah, kayak gini nih kita harus istilahnya apa ya? Paham loh, jangan sampai kemudian nanti jadi penyesalan di akhirat kita yang dituntut ya, atas kelakuan anak kita yang kita diamkan. Oke, setelah sholat maka kita mengajarkan anak untuk baca Al-Quran. Di antara hal penting yang dapat menyokong kesuksesan pendidikan anak adalah mengajari mereka Al-Quran. Jika kita menginginkan kebaikan pada anak kita, baik di dunia dan di akhirat, maka hendaknya kita semangat untuk mengajari mereka Al-Quran. Baik itu dengan cara bacanya, ya belum bisa baca. Kalau sudah bisa baca, suruh ngafal. Ya, kemudian kalau sudah hafal, suruh mentadaburi, baca tafsirnya, baru kemudian ngamalkannya. Terutama pada fase usia ini yang paling pas adalah menghafal. Tentu sebelum menghafal yang membaca ya. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allama. Orang terbaik di antara kamu adalah orang yang baca Quran ya dan mengajarkannya, mempelajari Quran dan mengajarkan. Nabi bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihil akharin. Dengan Al-Qur'an ini Allah akan meninggikan satu kaum dan merendahkan kaum yang lain. Jadi Al-Quran ini menjadi hujjatun laka wa hujjatun alaika. Menjadi dalil untuk mengangkat kamu ke posisi yang baik atau juga menjadi dalil untuk menjatuhkan kamu. Artinya apa? Kalau kita nggak sesuai dengan petunjuk Al-Quran, ya kita jatuh. Martabat kita jatuh, gitu. Diri kita tersungkur ke dosa, masuk api neraka. Tapi kalau kemudian kita sesuai dengan Al-Quran, ya maka derajat kita naik, posisi kita akan masuk surga, dan seterusnya. Banyak ulama yang cerdas menghafal Quran sebelum usia balik. Ya. Jadi jangan kecil hati ya kalau sekarang kita belum hafal Quran atau belum banyak Al-Quran yang kita hafal. Yang jelas kita sambil menambah hafalan anak-anak kita dorong untuk menghafal. Mungkin orang-orang tua kita dulu khilaf untuk tidak ngajari kita, ya sudah, nggak usah disesali, biarin aja. Nah, maka seperti Imam Syafi'i menghafal Quran di usia 7 tahun. Imam Nawawi 10 tahun. Ibnu Taimiyah sebelum balik beliau udah hafal. Demikian pula Syekh bin Baz ya, beliau juga sebelum balik udah hafal Quran. Maka para ulama soleh begitu antusias dalam menghafal Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya kepada anak-anak. Diriwayatkan dari Atok bin Sa'ib bahwasanya Abdurrahman As-Sulaimi berkata, kami mempelajari Al-Quran dari suatu kaum yaitu sahabat yang mereka menceritakan kepada kami bahwa mereka jika sedang mempelajari 10 ayat Al-Quran, maka mereka tidak menambah 10 lagi sampai mereka paham kandungannya. Jadi metode belajar para sahabat itu. Jadi 10 ayat udah dibaca, udah dihafalkan, terus dipelajari tafsirnya. Nek belum clear 10 ini, mereka nggak akan beranjak pada ayat yang lain. Jadi saya punya jadwal kajian sama ibu-ibu, udah tua-tua gitu, luar biasa itu. Jadi ada ibu datang ke saya bilang, Ustaz mau nggak ngisi tafsir? Oh mau Bu, alhamdulillah. Saya juga sekolah tafsir, saya bilang gitu kan. Terus Bu itu cerita gitu. Kita ini ibu-ibu Ustaz yang udah tua-tua. Kita ini dulu pada nggak bisa baca Quran, terus kita udah latihan baca Quran. Wah, alhamdulillah Bu. Terus nggak lancar, berusaha untuk melancarkan, alhamdulillah.
Terus habis itu kita baca Quran lagi. Jadi udah khatam itu loh. Dan baca Quran lagi dari awal sampai akhir. Sama terjemahannya juga udah khatam Ustaz. Masya Allah saya bilang. Nah cuman ini yang belum kita lakukan adalah baca Quran dari awal sampai akhir dengan tafsirnya. Nah karena kita nggak pengen keliru, jadi kita pengen nyari guru. Oh ya Alhamdulillah. Nah, teman karena kondisinya kan sepuh ya, jadi mungkin nggak bisa untuk menghafalkan. Atau kalau menghafalkan mungkin nggak bisa semua. Atau kalaupun bisa semua, mungkin yang hafal yang nggak semua ibu-ibu itu, karena ada yang umurnya 87 tahun. Itu. Luar biasa pokoknya. Jadi kalau saya berada di tengah-tengah mereka itu, saya tuh kayak yang minder gitu. Masih muda, ilmunya segini-gini aja. Dan mereka tuh udah tua-tua, mbah-mbah 87. Kemarin ada mbah-mbah lagi, yang tak pikir tuh lebih tua dari yang 87, tak tanya, namanya siapa? Mbah gitu. Mbahnya itu nggak jawab, yang jawab ibu-ibu yang lain. Mbah Yusuf gitu. Bu Yusuf apa Mbah Yusuf? Umurnya berapa? 78. Oh, kadang 10 tahun sama yang sebelumnya. Oh, ternyata lebih muda, tak kira lebih tua. Mbahnya yang lebih tua itu ngomong, wah dia mah adik saya jauh, katanya gitu. Ya, ya itu loh. Artinya kita tuh harus malu gitu sama mbah-mbah tua kayak gitu tuh. Ya, ya qadarullah isinya perempuan semua sih gitu. Sedangkan kami dulu mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Artinya kalau udah 10 ayat itu paham, ya diamalkan, dipelajari. Dan Al-Quran ini kelak akan diwariskan kepada satu kaum setelah kami, yang mana mereka meneguh Al-Quran ini layaknya orang minum, namun bacanya nggak sampai di kerongkongan mereka. Jadi banyak orang yang udah disindir di sini, yaitu mungkin hafal Al-Quran, tapi dia nggak paham isinya gitu loh. Saya suatu ketika pernah ngetes, ya bukan ngetes ya, nanya lah gitu. Nanya sama seorang yang dikenal sebagai hafid gitu kan, saya tanya, ini ayat ini maksudnya apa? Nggak tahu mas, gitu katanya. Oh iya bisa. Jadi apa yang saya lakukan waktu itu membenarkan ini. Dan kalau kita nanti belajar soal kelompok yang namanya Khawarij, itu di situ Nabi mengatakan, ya mereka membaca Al-Quran, tapi la yajuzu tarokiyahum. Al-Quran itu nggak akan melewati lebih dari tenggorokannya. Jadi ya cuma bacaan doang, dia nggak paham isinya apa. Maka para sahalaf terdahulu begitu bersemangat dalam belajar Al-Quran, berusaha memahaminya, mengamalkannya, dan hal inilah fondasi segala pendidikan. Jadi orang kalau udah belajar Quran, ya insya Allah itu selamat. Kenapa? Karena Nabi sendiri yang mengatakan, ya taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bima abadan. Aku tinggalkan dua hal yang kalau kamu pegang, kamu nggak akan sesat selamanya. Kitabullah wa sunnati, yaitu Al-Quran dan sunnati. Karena Nabi SAW akhlaknya adalah Al-Quran, sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ibunda Aisyah. Dia pernah ditanya, Nabi gimana? Kata Aisyah, kemudian mengatakan khuluquhul Quran, karena khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi kalau pengen kayak Nabi ya gampang, hafalkan Quran, kemudian pelajari tafsirnya, kemudian amalkan. Di antara yang sepatutnya bisa motivasi orang tua untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak mereka adalah banyaknya keutamaan fadhil yang disebutkan oleh Nabi SAW, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'id Al-Juhani. Rasulullah SAW bersabda, ya, man qara Al-Quran, siapa yang baca Quran, wa amila bima fihi, dan mengamalkan apa yang di dalamnya, ul bisa walidahu tajan yaumal kiamah, orang tuanya pada hari kiamat akan dipakaikan mahkota. Nih, perhatikan. Jadi di sini dia baca dan ngamalkan. Yang salah di sebagian orang itu atau sekolah-sekolah tahfidz itu katanya ngapalkan doang, padahal di sini maksudnya adalah memahami isinya dan ngamalkan. Maka tajai ul bisa akan dipakaikan walidahu, orang tuanya dua-duanya, tajan yaumal kiamat. Jadi ada sekolah anak saya itu sudah tahfidz itu, kalau anaknya udah hafal sekian juz itu, orang tuanya suruh naik terus kayak mahkota gitu. Ya kayak gitu ya gitu. Jadi di sini adalah membaca Quran dan ngamalkannya. Kemudian dau'uhu ahsanu min dau'is syams. Nah, di mana sinarnya, diyaknya itu lebih terang daripada sinar matahari. Fi buyutid dunya, di rumah-rumah di dunia. Lau kanat fikum fama dhannukum billadhi amila bihada. Jika matahari tersebut ada di antara kalian, lantas bagaimana dugaan kalian terhadap orang yang mengamalkan hal ini? Bagi orang tua yang sudah lewat masa hafalannya dan usianya sudah tua, serta ia sulit menghafal Quran, maka jangan sampai melewatkan pula ganjaran untuk mendidik anak-anak untuk menghafalkan Quran. Tadi tak sampaikan tadi, orang tua kita dulu mungkin nggak ngeh soal kayak gini. Nah, sekarang kita belajar, kita tahu, ya ayo kita dorong anak-anak kita untuk mencintai Al-Quran, menghafalkannya, mempelajarinya.
Ya, artinya biarkan kekurangan pendidikan orang tua kita, nggak usah kita tangisi, nggak usah kita sesali. Karena mungkin orang tua kita nggak ngajarkan ya karena nggak paham gitu. Ya sudah gitu, nggak apa-apa, biarin aja. Artinya biarin tuh ya kita memperbaiki metode itu di cucunya gitu, cucu dari orang tua kita. Karena anak-anak Anda ini sejatinya adalah amal soleh Anda. Ya, jadi kita ke orang tua itu amal solehnya ya kita berbakti sama mereka. Begitu mereka sudah meninggal ya kita doakan deh gitu aja. Tapi begitu kemudian ke anak-anak ya, ini yang tanaman yang akan kalian tuai nanti kalau mati itu ya anak-anak kita ini. Maka ya ditanam dengan baik, dipupuk dengan baik, ditaruh di tanah yang baik gitu. Ya, kenapa misal ya, kenapa tanaman jahe Indonesia itu lebih primadona dibandingkan jahe negara lain itu? Karena tanah di Indonesia itu lebih baik kualitas mineralnya sehingga hasilnya tanamannya itu sama-sama tanaman hasilnya baik. Maka anak juga sama gitu. Letakkan di sekolah yang baik, ajarkan hal yang baik, pahamkan yang baik-baik. Habibi, Habibi, cuci muka sana. Selalu always, tidak pernah never. Nah, ayo Habibi, mandi sana kalau perlu. Ya, maka itu yang harus kita pahami. Kenapa? Karena kita yang akan memanen mereka ketika kita sudah mati. Ya. Dengan catatan, ya, mereka adalah anak solih. Hadisnya jelas ya, waladun solihun ya ulah. Jadi kalau kamu pengen nanti mengalir pahala itu, maka anaknya ya anak yang soleh, bukan sembarang anak gitu. Yang penting akeh gitu kan, tapi pemabuk semua, naudzubillah. Atau daripada akeh ora soleh mendingan siji tok. Siji soleh gitu, tapi kemudian umur 8 tahun lari di jalan tabrak motor mati. Ya sama aja. Ya artinya gini loh, mau pun kasih anak banyak, alhamdulillah, kasih anak sedikit, ya alhamdulillah, nggak usah kemudian dibatas-batasi kelahiran, gitu kan, karena takut miskin, takut nggak bisa ngasih makan, jangan, gitu. Nanti kalau udah lahir itu anak, ya ajari yang baik-baik. Biar apa? Kalau anaknya banyak, baik semua, alhamdulillah, panennya oke. Anaknya qadarullah dikasih cuma sedikit, lahir cuma satu atau dua, bukan karena dibatasi ya, tapi karena memang apa namanya kesempatan atau jatahnya yang dikasih Allah cuma satu atau dua, ya alhamdulillah kita didik dengan baik itu loh, kita jaga dengan baik itu. Jadi nggak asal banyak juga nggak asal sedikit gitu ya. Yang sedikit ya nggak jaminan, yang banyak juga nggak jaminan itu. Jadi yang benar gimana? Ya banyak dididik yang soleh, sedikit dididik yang soleh, insya Allah semuanya baik. Itu aja cara memahaminya. Silakan jika ada pertanyaan, silakan dikirimkan ke kolom chat. Yang ketiga, mendidik anak untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Panjang. Jadi setelah tadi yang pertama tadi apa? Sholat, yang kedua Al-Quran, yang ketiga kenalkan untuk taat pada Allah dan Rasulnya. Di antara kewajiban utama orang tua adalah mendidik anaknya di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kasih tahu kalau Allah dan Rasulnya itu bawa aturan yaitu Al-Quran dan hadis, ya, ikuti gitu. Maka mengagungkan perintah Allah dan Rasulnya itu adalah sebuah hal yang baik. Berikut ini sejumlah ayat dan hadis yang menunjukkan kewajiban kita mentaati Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka mereka akan nanti di akhirat berkumpul dengan orang-orang yang dikasih nikmat. Siapa? Para nabi, orang-orang siddiq yang selalu membenarkan, seperti Abu Bakar As-Siddiq, para orang yang mati syahid, orang-orang solih, ini semua kan orang di surga gitu. Jadi kamu kalau mau masuk surga, ikuti Al-Quran dan Sunnah, jangan ikuti orang-orang yang ngelantur gitu. Ya, gampang kok cara mencirikannya. Ada seorang satu cerita, saya dulu pengikut sufi gitu kan. Nah, maka saya bertobat dari sufi ketika kemudian saya sekolah di Madinah. Saya lihat bagaimana ulama di sana itu kalau ngomong dalilnya Al-Quran ini, hadisnya ini, Quran ini, hadisnya ini. Sedangkan orang-orang sufi kalau ngomong, menurut mimpi Habib Fulan, menurut mimpi Kiai Fulan, menurut mimpi ini. Hal-hal kayak gini yang harusnya kita cermati. Gitu. Dalil itu ya Al-Quran ya hadis itu. Bukan kemudian mimpi. Ya. Saya diijazahkan oleh Habib Fulan dapat dari Nabi SAW ketika ngimpi. Ya, ngimpi benar. Bahkan ada orang tuh ngomong, kita harus datang ke haul yang ada di daerah sini. Karena haul di situ selalu didatangi oleh Nabi Khidir, Nabi siapa lagi gitu, terus sama Nabi Muhammad SAW gitu. Wah, parah ini. Hal-hal kayak gini nih harus kita ini ya, kita cerna gitu. Jangan mudah kaget atau takjub sama perkataan yang kayak wah mendatangkan Nabi gitu.
Nabi itu kalau datang berdakwah ke umat, itu semua orang itu bisa lihat, bisa ngobrol, atau bisa menyimak. Karena Nabi SAW pernah memfilter orang yang datang. Datang Abdullah bin Umi Maktum, orang buta, miskin gitu kan. Nabi nggak mau nanggapi, memberikan muka yang masam, memberikan raut muka yang nggak seneng dengan kehadiran dia. Kenapa? Karena Nabi sedang ngomong sama abasa wa tawalla an ja'aul a'ma. Kamu sucikan. Apa namanya tadi, jaringannya menghilang. Bentar. Baik, nah kita lanjutkan ya. Jadi di sini ketika orang itu taat pada Allah dan Rasulnya, ya dia akan dikumpulkan bersama dengan para nabi, orang jujur, orang mati syahid, dan orang solih. Kemana? Ya di surga. Dan itu adalah teman yang terbaik. Ya. Husnu ulaika rofikon, rofik, teman yang terbaik mereka ini, para nabi, orang sidik, syuhada, dan ini ayat jelas loh gitu. Tapi ya itu tadi, karena banyak orang nggak mau baca Quran, nggak mau memahaminya, akhirnya pokoknya aku melu kalau ngomong si fulan ini gitu. Ya mau kok apa aja ya toh, ya, pokoknya aku melu gitu. Ini yang nggak benar.
Mentaati Allah itu konsekuensinya adalah wajib menunggalkannya. Dia tidak boleh menduakannya dalam ibadah dan tidak boleh menyekutukannya dengan suatu apapun. Mencintai Rasul itu berkonsekuensi wajib mentaati segala perintah beliau, membenarkan segala yang beliau sampaikan, menjauhi beliau yang beliau larang, celah, dan tidak boleh beribadah melainkan dengan cara yang beliau tuntunkan. Ini banyak dilanggar orang ya. Beribadah dengan cara yang tidak dituntunkan. Ya. Kamu kok geleng-geleng kayak gitu, kamu muter-muter kayak gitu, kamu kok tidak mandi kebang, oh, ini biar dekat sama Allah. Ya, saya ngajari siapa? Ngajari guruku. Hendaknya juga berhati-hati dari memaksiati Allah dan Rasulnya itu merupakan penyebab seseorang itu masuk neraka. Allah Ta'ala berfirman, Yauma tuqallabu wujuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Orang nanti itu ada yang dicemplungkan ke neraka, wajahnya dibolak-balik kayak sate di neraka, dan mereka berkata, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Duh, mbok yo mbiyen tuh aku tuh ngikut Allah dan Rasulnya. Gitu loh. Dia nyesel gitu loh. Maka ya jadilah anak dan orang tua itu teladan. Jadilah Anda itu sebagai orang tua yang teladan, yang memberikan contoh yang baik bagi anak-anak dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Makanya anak-anak itu kalau sholat loh, ngopo ngon sholat bapak gue sholat gitu loh. Maka daripada kamu nanti dijadikan argumen dia kalau dia melakukan pelanggaran, ya mendingan nggak usah mencontoh yang jelek-jelek. Oh kamu jangan mabuk lah, ngopo pak aku mendino sarapan we ombe-ombe ciu. Jadi ya, anak itu gampang banget nyontoh orang tua. Maka jadi orang tua jangan nyontoh yang jelek-jelek. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya cukupkan saya rasa sampai di sini. Alafuminkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.